Saya lihat komennya tuh, langsung diserang beliau. Langsung diserang. Di medsos, di Twitter, udah mulai diserang. Hati-hati Presiden, Anda mungkin melanggar pembukaan UUD 1945. Mengarah kepada pemakzulan. Impeachment. Melanggar konstitusi. Udah muncul tuh. Impeachment? Baru 10 menit loh. Nah, kembali kepada viewer 2045 TV. Waduh. Kita serahkan kepada... Apakah akan memilih calon presiden yang dalam tanda petik by endorse Pak Jokowi, ataukah misalnya yang didukung Bu Mega, ataukah lihat figurnya perang di Ukraina. Jadi pasti ada urusan politik. Masa sepak bola perebutan politik, ketua umum PSSI aja. Iya. Lu nyebut nama. Kamu kayak nggak kenal Lanyala Lu. Matali. Gitu. Jadi Lanjut Mas. pasti ada unsur politiknya. Kalau Bapak Presiden menyatakan itu, saya melihat membacanya adalah Presiden ingin bilang bahwa timnas Israel datang itu bukan berarti kita pro Israel gitu loh. Iya. Wah, itu harus di Itu. bold itu ya. Saya kalau sayangnya saya nggak kenal Pak Jokowi ya. Kalau kenal pasti Pak pidato saya lagi Pak, tolong pisahkan sepak bola dengan PKS. Gitu. Tadinya mau gitu tadinya ya. Cuman kan bro, Ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk. Bro, episode kali ini spesial. Kenapa spesial? Kita kedatangan analis. Waduh. Gua kalau Ini ibaratnya gini, Gua kalau ada anal-analnya itu agak gimana gitu. Enggak, ini ibaratnya gini. Waktu zamannya Orba. Orde Baru. Gua baru lahir tuh ya. Terus ada Sama. Tiba-tiba ada tukang sate atau nasi goreng. Tek gitu. atau tukang bakso, Tapi ternyata kayak bawa HT. Hate. Kanjil 1, kanjil 2. Atau kalau enggak dia security lagi nyambi. HT. Kan bawa HT. Nah, yuk. Apa hubungannya? Oh, tukang bakso yang datang. Nasi goreng. Nasi goreng. Kita kenalin dulu yuk. Mas Ridwan Habib. Iya. Terima kasih Mas Uge, Mas Arjo. Ini kita mau manggil Mas Ridwan ini apa nih? Sebagai apa? Analis teroris atau apa? Kalau saya kan studinya memang kajian strategik intelijen ya di Universitas Indonesia di S2 kajian strategik intel, dan kami punya lembaga think tank namanya The Indonesia Intelligence Institute. Serem gua. Itu Lu aja lah. Gua bukan motong nih, ini serem nih gua. itu memang asesmennya tentang kajian intel secara ilmu pengetahuan, Mas Ingge. Jadi kalau Akademis ya. kalau kita bicara intelijen itu setidaknya ada 3. Pertama, intelijen sebagai aktivitas. Tukang bakso tadi. Intelijen sebagai aktivitas itu misalnya Mas Ingge pengen ngecek temennya lagi di mana, nanya, bro Sherlock dong. Nah, atau masang GPS diam-diam ke mobil temen, kelihatan. Nah, ini intelijen sebagai aktivitas. Tapi kalau yang kedua itu yang pertama. Yang kedua intelijen sebagai organisasi. Nah, kalau itu ya? resmi itu. Ada BIN, ada BAIS, ada Baintelcam. Kalau Amerika CIA. Kayak gitu kan? Nah, yang kami pelajari itu intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kebetulan jurusan kami dulu didirikan oleh Pak Hendro Priyono. Waktu itu Kepala BIN tahun 2004. Nah, beliau mendirikan S2 Kajian Strategik Intelijen bekerja sama antara BIN dengan Universitas Indonesia. Sampai sekarang itu masih berjalan programnya. Gitu. Jadi pengamat bolehlah. Pengamat aja. Pengamat intelijen. Pengamat intelijen. Gitu aja. Nih, kalau pengamat ekonomi kita tahu ngomonginnya apa. Ya. Pengamat militer ngomongin apa? Pengamat intelijen nih, yang dipikirin boleh diomongin ya? Nah, ini kan. Coba kasih hikmat buat adik-adik yang nonton. iya jadi gini. Kadang-kadang orang berpikir intelijen itu sesuatu yang dibayang-bayang gitu ya. Semu, tidak terlihat, tidak terdefinisi. Oh, kok intelijen misalnya ada juru bicara sih, gitu kan? iya, Sekarang gitu kan? Intelijen ada kantornya sih. Ada medsosnya. Sekarang mereka punya Twitter. BIN punya Twitter. Dengan nama yang sama. BIN official. Dan tweet-tweetnya lucu-lucu. Tweet-tweetnya lucu-lucu. Mereka punya YouTube juga. Gue follow tuh di Twitter tuh. Berarti benar. Ada makanan, ada apa. Enggak benar, berarti intelijen itu lucu-lucu itu benar ya? Ini persepsi baru, Mas Ingge dan Mas Marjo. Jadi sekarang semua lembaga intelijen di seluruh dunia itu sudah punya PR. CIA punya juru bicara. ASIO Australia dia punya. MI6 punya juru bicara. Tim Mawar punya nggak? Tim Mawar, wah Zaman ini dulu saya ini. jadi nggak berani ngomong kalau sudah ada mawar-mawarnya ini kan. Nggak ada ya? Sudah mengarah ini kan.
Mas sampean Ya kan, nih lihat nih, lu lihat di tangan lu begini. makanya tenang aja. Mas sampean kan analis nih. Iya, iya, iya. Gue pengen tanya satu, sesuai dengan lu deg-degan Gua deg-degan, gua aja. takut begini ya. Sesuai dengan isu yang terkini nih. Gimana? Oh Mengenai ini. Nih barusan saya kenapa lihat handphone mulu? Iya, Itu kenapa? barusan ada pidato Pak Jokowi. Nah. Katanya kira-kira gini dalam pidatonya yang dipercepat itu. Pidatonya dipercepat berarti penting. Iya, presiden bilang kira-kira. Bro, kalau percepat gitu. Bener. Ini menyikapi soal polemik gitu ya. Polemik soal Israel mau datang atau enggak soal Piala Dunia itu. Nah, Saya kira sih nggak persoalan penting tadinya, tapi ketika presiden sampai Iya. buat video dan dia bilang begini kira-kira ya. Ya. Kami akan mengusahakan supaya Israel datang. Sementara dalam negeri lagi situasi kayak gini. Nah, kalau berdasarkan ilmu intelijen Iya, tadi, apa yang iya. dibaca oleh Bro Ridwan? Iya. Mampus lo. dari analis Gini, sebelum Intel. sebelum ke situ, kalau intelijen itu bicaranya what's next, Mas Marjo. What's next? Ya, jadi kita itu foresight the future. Bahasa Jawanya weruh sadurunge winarah. Wah, Jadi, Jerman nih, tahu Pak. apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita bicara masa lalu itu ilmu sejarah. Jadi kalau fakta-fakta di masa lalu yang sudah terjadi rentetannya ada sejarah atau jurnalisme. Oh, ini Tetapi kebalikannya. kita berpikir what's next? Apa yang akan terjadi setelah Pak pidato Presiden Jokowi? Presiden. Barusan loh, Mas. Barusan pada saat kita syuting ini, Baru nih, kabar baru nih. kabar baru, beliau menyatakan jangan campur adukkan olahraga dengan politik. Gitu kan? itu Itu jelas, tegas banget kan? Itu jelas. Tegas banget. Nah, tetapi kita harus juga lihat datanya bahwa kepala-kepala daerah, terutama yang dari partai politik PDIP, sudah menyatakan menolak. Nah, Bisa kembar begitu ya? Nah, dalam analisa intelijen kita harus membaca what's next, apa yang akan terjadi. Apakah setelah pidato presiden ini, kepala daerah yang sudah menolak, misalnya Pak Koster di Bali, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Atau bupati. atau beberapa yang lain yang sudah menyampaikan juga, itu meralat nggak pernyataannya? Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah pidato presiden ini memicu gejolak nggak di masyarakat? Implikasinya. Saya tadi langsung lihat, Mas, ketika presiden bicara di YouTube, kan YouTube sekretariat presiden. Iya. Saya lihat komennya tuh, langsung diserang beliau, langsung diserang di medsos, di Twitter, udah mulai diserang. Hati-hati presiden, Anda mungkin melanggar pembukaan UUD 1945, mengarah kepada pemakzulan, Pemakzulan, impeachment. melanggar konstitusi, udah muncul tuh. Impeachment. Baru 10 menit loh. Baru 10 menit setelah presiden bicara. Nah, itu robot Muncul di medsos. atau siapa? Cepet juga ya, itu, anak-anak. menurut analisanya Mas itu Ridwan. harus kita lihat secara detail. 10 menit sudah sedemikian banyak komen. Sedemikian banyak Cepet komen. juga anak PKS ya. Kena. Wah, keceplosan. Enggak kira-kira gitu Itu. loh. Mungkin juga anak FPI. Jadi gini, kemungkinan besar ini kalau prediksi kami, ini prediksi cepat nih, karena kita Iya, ya. Iya, iya. kita tapping pada saat presiden lagi pidato. Jadi analisanya cuma 15 menit nih. Iya, iya. Tapi berdasarkan data yang ada, kita menduga eskalasinya akan naik. Eskalasi naik itu artinya begini. Black Swan nggak nih? Iya mungkin. Jadi Black Swan ini, Mas Marjo perlu diberitahu. tuh. Nah, monggo, Black Sorry ya. Swan. Black Swan itu bukan menu berbuka puasa. Iya. Waduh. Ini penting nih, Jangan salah. istilah nanti, penting nih nanti Black Swan. dipikirnya angsa goreng bumbu Bali ya, repot. Mentang-mentang hitam-hitam Black Swan. Jadi Tahu bebeknya Tristan Muslim. Oh, mulai. Kasih hikmah buat adik-adik. Black Swan itu apa? Jadi gini, kalau kita bicara swan, kita bicara angsa, itu biasanya white. White. Bener kan? Iya. Jadi angsa itu biasanya putih. Tetapi ada angsa hitam. Wah, ini Jadi sesuatu peristiwa yang pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang nggak mungkin akan terjadi, tiba-tiba terjadi dan prediksinya akan eskalatif. Kejadian kecil yang diduga kecil, wah ini kan cuma bola, ini kan cuma anak-anak mau tanding bola U20 lagi gitu kan, nggak akan mempengaruhi macam-macam lah gitu. Tapi faktanya. nanti bisa menjadi black swan. Ketika misalnya terjadi ketegangan politik internal antara Presiden Jokowi, Iya. mau tidak mau beliau adalah dalam tanda petik kader PDI Perjuangan, dengan sikap resmi dari PDI Perjuangan. Dalam Iya. hal ini sikap Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Megawati. Itu satu, pasti akan ada ketegangan itu. Yang kedua, secara
demonstrasi tadi yang saya sampaikan. Demonstrasi pasti akan muncul nih. Demo-demo nih. Demo-demo nih. Iya, Jadi iya. kalau kita ini tapping nih hari Selasa ya, ya kira-kira hari Jumat nantilah ya. Oh, pantas nih Google Map Petamburan merah. Demo nomor cantik. Iya. Itu. Jadi mungkin Jumat akan mulai demo. Yang ketiga, eskalasi dari kelompok teror. Wah. Jangan lupa, Israel itu menjadi dalam tanda petik target utama kelompok-kelompok teror. Yang dari luar, Filipina gitu-gitu. Bisa dari kelompok lokal, bisa juga jaringan Asia Tenggara. Karena kalau mereka mau nyerang di Israel terlalu jauh. Mereka misalnya dari Filipina Selatan, nyebrang ke Jakarta lebih dekat daripada nyari cara terbang ke Tel Aviv. Bener kan? Jadi kita harus mewaspadai eskalasi demonstrasi, mewaspadai keributan dalam tanda petik internal partai, PDIP, dan seterusnya dengan presiden, mewaspadai teror. Jadi ya bulan-bulan yang seru lah ini akan Berarti akan seru. Mas, alasannya dari Wayan Koster bahwa salah satu pertimbangannya nolak Israel itu adalah keamanan, sedikit banyak tepat dong sebetulnya. Ya begini, kalau dari sisi keamanan sebenarnya ya, dari yang saya tahu dari teman-teman, kebetulan karena di jurusan kami banyak ya, dari ada yang polisi lah, ada yang TNI. Ini supaya viewer juga nggak salah tangkep, saya masyarakat sipil biasa, jadi tidak mewakili institusi. Saya udah apapun. deg-degan loh, Itu Mas. loh. Saya tadi lihat itu yang daripada nonjol-nonjol. nanti dikira-kira kan repot kita kan. Dari tadi saya ngeliatin itu yang nonjol-nonjol apa? Nah itu. Alhamdulillah. Jadi ini Itu tongkat narsi. tripod. Sebentar, Bung, sebentar. Ini Iya, harus iya, saya iya, luruskan dulu. Tadi situ bilang bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan semuanya menolak. Ada satu yang enggak, loh. Di Solo enggak. Oh Mas Gibran. Iya. Malah welcome. Ya ini juga seru karena dulu waktu Pak Jokowi dengan Pak Bibit berseteru, ingat kan? Iya. Waktu zaman Pabrik Es. Betul. Nah, waktu Di awal, tahun 2011 ya, Iya, sebelum ke Jakarta kan sempat berseteru tuh Iya. dalam tanda petik. Pak Bibit bilang, oh Pabrik Es ini dirobohkan aja. Iya. Terus apa yang waktu itu bilangnya kebo atau apa? Iya, Nah, iya. itulah ada kata-kata Iya, itulah. ada yang enggak enak lah. Nah, nggak enak lah gitu. Hasilnya naik tuh. Nah, Simpati publik kepada Pak Jokowi. cuma Mas Gibran ini emang top ini. Nah, ini kan Ini Mas top Ganjar. nih. Mas Ganjar nih menolak. Mas Gibran setuju. Setuju. Nah, seru kan? Seru. Iya, pasti Pak Jokowi akan naik lagi. Nah, Tuh. Ini kemudian menjadi menarik karena ya, ini semua terjadi hanya karena main bola. Iya kan? ya kalau dari Apa kita secemen itu ya? ya Kalau nggak dibesar-besarin nggak besar. gini, kalau dari analisa geopolitik bisa panjang, Mas. Karena kan nanti wah kan timnasnya ke sini berarti mereka institusi resmi negara. Mereka bawa bendera resmi, bawa lagu, bawa ya lagu kalau mereka menang kan lagunya harus diperdengarkan, Iya, bintang Davidnya harus dinaikkan. Iya. Itu melanggar Permenlu kalau kita bicara aturan. Iya. Karena kan tiap mau pertandingan begitu kan, berjejer begitu kan. Iya betul. Iya. Nah Permenlu kita, Permenlu 3 tahun 2019 melarang itu. Kita bisa berhubungan dengan Israel, tetapi tidak secara formal sebagai negara. Sama ketika kita berhubungan dengan Taiwan. Oh iya, tidak Taiwan kan juga tidak masih- formal sebagai negara Taiwan. Iya. Jadi tidak boleh Bisnis saja. yes, sosial activity, bisnis activity. Iya. Nah, kalau misalnya itu yang mau diambil sebagai jalan tengah, maka Israel menang, benderanya nggak boleh naik. Main nggak boleh pakai seragam bintang David. Iya, jadi boleh Israel Lagunya nggak nyanyi. misalnya main juga bendera dinaikin boleh pinjam benderanya prediksi ya. Itu salah satu opsi. Salah satu opsi. Tapi masalahnya Israelnya mau apa enggak? Seperti itu. Itu kan yang jadi polemik nanti kan begitu. Atau pakai Zoom aja nggak bisa ya? Loh, wah orangnya cari solusi. Lo Bro. pikir main PS Jangan 4 hanya- tadi kita tuh Iya. main. Bukan, jangan hanya karena kayak gini kemudian terlihat seolah-olah Pak Jokowi dan Bu Mega nih Iya. bertahap. Benar nggak sih? Enggak ya? Enggak kan? Enggak, ya kalau Menurut kabar burung yang lewat gitu tuh sebetulnya gimana? Iya. Ada keras-kerasan atau kalau apa sih? disiplin kembali ke disiplin ilmu. Oke, Kalau disiplin disiplin lo. ilmu kita setelah menganalisa, memprediksi kita nggak boleh lepas tangan. Kita harus ngasih namanya saran mitigasi. Itu. Jadi saran mitigasinya apa tuh? Yang pertama soal konflik antara Ibu Ketua Umum dengan Bapak Presiden. Komunikasi. Bisa menggunakan Mas Gibran sebagai kader PDIP. Iya, Ya kan? menjembatani. Menjembatani komunikasi itu ke Ibu Mega. Atau Pak Kumis, Pak Efek Rudi. Oh ya bisa, Pak Rudi. Jadi komunikasi dibangun
supaya kemudian selaras antara keinginan Bapak Presiden mewakili sebagai presiden nih dengan perintah dari Ibu Ketua Umum. Satu. Yang kedua soal demonstrasi ya dimitigasi, polisi ngamani, izin demonstrasinya harus benar ada, dilarang membawa benda tajam dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang teror, mitigasinya menurutku perlu lebih serius Mas. Iya, karena itu tadi isinya orang nekat loh. Satu orang nekat, dua lintas transnasional. Kita nggak hanya menghadapi jaringan JAD Indonesia atau Pro ISIS Indonesia atau Al Qaeda Indonesia. Kita menghadapi faksi-faksi Asia Tenggara nih. Ini ada Filipina Selatan, Thailand Selatan. Ini serius. Dan ini sudah menjadi hasil riset resmi yang sudah dirilis banyak lembaga penelitian. Oh, mungkin dalam pikiran mereka ini mungkin ya, daripada jauh-jauh ke Israel, belum tentu bisa masuk dan sebagainya. Pasti. Mending nunggu bola aja di sini gitu ya. Kira-kira begitu. Ya? Dan itu bisa mengulangi tragedi Munich tahun 73. Ingat kan Olimpiade Munich? Itu sasaran mereka. Saya pernah cerita. Atlet Israel dibunuh di luar. Ada di Jerman. Ada filmnya. Nah, ada filmnya. Ya, ada. Ya. Itulah yang menjadi cikal bakal terorisme pertama di dunia yang disebut dengan tragedi Black September. Nah, kalau itu Harry Potter judulnya. Kalau itu kemudian kembali terjadi, ya sudah kita akan menghadapi situasi yang sangat dinamis. Nah, ini kan pasti sebetulnya nih dari pihak si timnas Israel ini kan udah tahu eskalasinya akan seperti itu kan. Walaupun nanti dari pihak Indonesia nih yang diwakilin sama Erick Thohir menjamin itu kan berarti juga belum tentu juga iya, nanti kalau timnas. kalau ini kan sudah karena apa? Presiden sudah menyatakan. Dan udah terbang kan nih? Berarti direktifnya sudah ada. Iya. Bahwa ini harus lanjut. Harus lanjut. Dan pengamanannya, Ya, berarti caranya gimana caranya ya, si Indonesia itu meyakinkan si FIFA ini exactly. ya? Misalnya apakah pertandingan digelar tanpa penonton? Misalnya pertandingan yang dengan Israel. Kemudian venue-nya harus steril, radiusnya diperluas kalau pertandingannya sama Israel. Kayak gitu. Nyusahin banget gitu, kenapa sih Israel nggak pilih olahraga yang lain misalnya Sepak takraw. Ya, shotgun. Ini kemudian ini ya barusan saya di WA nih. Positifnya bro, ya, WA, saya baca WA teman-teman saya. Iya. Positifnya bro, ini bukti bahwa benar Pak Jokowi itu bukan boneka partai. Wah, seru. Nah, menurut analisanya Mas Ridwan gimana? Ini, suara netizen ini, genuine nih. Iya memang bukan boneka partai kan, Presiden bukan boneka partai lah. Clear ya dari sini ya, Dari situ kelihatan ya. Bapak Presiden itu memang diusulkan saat itu oleh PDIP bersama gabungan partai politik yang lain. Tapi setelah once beliau disumpah menjadi presiden, maka beliau adalah presiden seluruh rakyat. Presiden seluruh partai, presiden seluruh rakyat. Gitu loh. Bahwa kemudian apakah nanti mengganggu dalam konteks Pilpres 2024? Misalnya ginilah. Ini kan belak-belakan ya. Iya, harus belak-belakan ya. Walaupun fotonya ruang logonya, tamu, nggak ada, logonya kan? belum jadi, Mas. Nggak ada. Oke. Misalnya gini. Presiden ingin calonnya A. Nggak mungkin lah. Ibu Mega ingin calonnya B. Misal nih. Misal. Ini misal. Misalnya. Nggak usah sebut nama lah, ya kan. Mau sebut nama? Boleh. Oh. Itu lebih seru lagi, belak-belakan no. Jadi misalnya Presiden pengen Mas Ganjar. Nah itu kan? G berarti tadi A saya curiga. Anies. Iya. Oh, iya. Nggak mungkin lah kalau Anies kan. Bisa Pak Andika kan? Oh iya. Aman. Kangen Ben. Atau Misalnya Presiden mengendaki misalnya Pak Ganjar. Terus Ibu Mega kan nggak berkenan karena sudah cedera dalam konteks, loh kok Israel kamu nggak ikuti arahan partai. Ini kalau misalnya. Ini misal. Ini misal. Ya, namanya prediksi kan. Prediksi. Kalau Prediksi komunikasi bisa benar bisa salah. Komunikasi tidak berjalan baik, maka pilihan itu bisa berbeda nanti. Antara yang dipilih oleh Ibu Megawati dengan yang di-endorse Pak Jokowi itu bisa berbeda. Nah, kembali kepada viewer 2045 TV. Waduh. Kita serahkan kepada. Apakah akan memilih calon presiden yang dalam tanda petik by endorse Pak Jokowi, ataukah misalnya yang didukung Bu Mega, ataukah lihat figurnya. Terserah mau didukung Mega, mau didukung Jokowi, asal dia misalnya bagus, ya dipilih. Ini prediksi loh ya. Prediksi, analisa. Ini foresight. Ya kan? Adik-adik analisa bisa benar, Ini bisa salah. Prediksi. Tapi ini bukan kemelut lah sebut saja ini ya insiden kecil lah ya dari dunia olahraga nyerempet dunia politik.
Ini masyarakat harus bersikap seperti apa sebenarnya? Kita Mas, nih, iya. kita bingung nih. Kita pengen ikutan eksis, cuma bingung. Loh, masyarakat sudah terbelah, Mas. Lo udah Saya mau nge-tweet hari ini libur. Mau tahu Di, bingung. di Twitter sudah terbelah. Di Twitter misalnya dalam konteks sesama pendukung Mas Ganjar aja udah pisah nih. Iya. Ada yang sebelumnya sama-sama dukung Ganjar, gitu kan? Begitu Mas Ganjar statement, patuh kepada perintah partai, karena partainya menolak, ya maka kemudian banyak yang wah tinggalin dah, Ganjar lebih percaya partai. Betul. Tapi ada juga mungkin Yang ini, tetap mendukung Ganjar. Dia bilang saya ambil positifnya. Ganjar apapun pilihannya, dia bersikap sejak awal. Iya. Apapun pilihannya. Iya. Kita nggak mendebatin pilihan mereka, karena itu hak ya. Daripadanya. Nah. Si A, saya nggak nyebut nama lo ya. Anies. Lo maksud lebih berani, Ah. lebih bintang tamunya lebih berani daripada hostnya. Kok nebak ya? Anies. Misalnya Anies ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Siapa lagi? Anies nggak bersikap, mungkin mau pro dia takut, kontra takut. Nah itu, jadi ada yang mengambil positifnya dari Iya, statement. karena kalau dihitung secara elektoral, isu ini memang sensitif banget. Bisa masuk ke ranah ideologi soalnya, Mas. Kalau pilpres sekarang Kalau bisa saja. pendukung Israel nggak boleh dicoblos, gitu kan? Sebaliknya, wah ini berarti nggak menghargai hak asasi manusia, jangan dicoblos juga. Jadi ini memang buat beberapa pemimpin yang ingin maju capres, yang nggak punya sikap, Isunya seksi. ya? mending diem. Mending diam. Iya, ya. mending diem. Prabowo. Misalnya, gitu. Flu ya. Gitu. Apalagi kalau menteri ya kan, udah menteri capres ngomong salah lagi kan bisa reshuffle. Kalau bahasa Jawanya tuh tahu nggak apa? Apa tuh? Andum selamat. Nah, Cari selamat. Cari selamat. Ini belak-belakan kan? Iya. cuma permasalahannya masyarakat hari ini netizen udah cerdas. Iya. Dia lihat rekam jejak digital. Iya. Dia- Baru diem aja berarti. Nah, dia mendukung rata-rata nih ya, netizen kita ini mendukung orang yang punya sikap. Jadi tadi saya sampaikan bahwa begitu Pak Jokowi bicara begitu, banyak yang menyerang, Gibran. tapi yang mendukung juga banyak. Itu baru Pak Jokowi? Iya dong. Iya. Tadi kan aku bilang, begitu ngomong gitu diserang. Seram. Tapi yang mendukung bawahnya juga udah perang nih. Yang punya sikap. Yang punya sikap. Jadi pokoknya mereka asal nih punya sikap, mereka dukung. Ini presidenku, I love Pak Jokowi. Udah muncul tuh di situ. Itu saya tuh. Udah muncul. Kita lu. Yang tulis Ini baru presiden yang benar-benar presiden. Nah, ada yang gitu. Udah saya baca tadi. Ini kalau ini kan prediksi ya, jaya tadi. Kalau sampai ini terjadi eskalasi, kira-kira apa yang terjadi di Detik, Kompas besok hari kira-kira apa nih gara-gara pidato presiden tadi? Arahnya kemana nih? Arahnya kemana nih? Eskalasinya pasti nggak dalam 1-2 hari, Mas. Prediksi kami mungkin berbulan-bulan. Dan kalau konsolidasi tidak segera dilakukan, kita harus ingat ya, ada demonstrasi itu yang awalnya sedikit, tapi begitu ada amunisi ini bisa macam-macam nih. Logistik, sumbangan bis, sumbangan amplop, bla bla bla. Ini bisa naik nih jumlahnya. Dan bisa lama. Kebayang nggak kita mau pilpres nih tinggal 10 bulan, kurang lebih lah. Ini bolanya belum main loh. Bolanya belum main. Dalam situasi itu kemudian masyarakat nanti terpecah. Ini Kita salah satu ingat bahan pilkada bakar DKI ini. 2017 Oh, kan, iya, ada yang iya. dikeluarkan dari WA grup keluarga, suami istri bahkan ada yang berpisah gara-gara beda pilihan. Apa tadi suami istri yang? Bisa. Yang 2017 kan sampai ada yang begitu. Oh itu teman konten saya ada tuh. Nggak usah sebut nama. Orangnya ada sih, cuma nggak bisa disebut. Jangan. Oh, itu. Jangan. Ini udah siapa sih ini? U20 menjelang pilpres ini. Wah itu. Gini Iya, loh Mas. Loh kan dari sisi intelijen, ini ada nggak ini? Nah makanya gini, ini gue mau nanya. Gua gara-gara dekat bro, ini kan gue curigaan nih jadinya. Gue mau nanya ini. Iya. Ini pemerintah Ya. 2019 kan ngajuin Iya, lintas kementerian loh. Iya, iya. Lintas kementerian. Nah, setelah itu kan Covid. Iya. Iya kan? Nah, Israel itu lolos Juli 2022. Yes. Iya kan? Lewat ini Piala Eropa U19. Ini mosok dari pihak pemerintah nggak ada mitigasinya. Oh, ini pemetaan nih dari Mas Ridwan juga nih. Iya, iya. Kalau Mana nih Iya. kelompok-kelompok yang kontra dari awal? Kalau itu pasti sudah dilakukan, tetapi eskalasinya kan dinamis. Awal penolakannya itu sudah ada.
Kalau kita lihat rekam jejak digital misalnya, Hidayat Nur Wahid tahun 2022. Nah, ini nyebut nama ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pak Hidayat Nur Wahid ya kan. Lihat bayangannya Jokowi aja kalau dia mah yang mau udah dikritik. Politisi PKS itu sudah Makin detail ya. makin Orang Klaten. sudah menyatakan sikap tegas pada saat terjadi itu, dan itu pasti masuk monitoring teman-teman media analisis. Dan waktu itu eskalasinya nggak sedinamis sekarang. Kenapa? Karena salah satu faktor pentingnya adalah sikap PDIP. PDIP ini partai pemerintah. Kalau PKS itu oposisi, wajar dong oposisi berseberangan. Kita tahu lah teman-teman 212, teman-teman 212, GNPF gitu kan. FPI, ya wajar lah kalau berseberangan dengan pemerintah itu wajar. Tapi begitu yang bicara Ganjar Pranowo, kebayang nggak? Iyalah Mas, gue aja kaget sebagai pendukung Ganjar. Ganjar Pranowo yang bicara itu kan kemudian membuat eskalasinya sangat naik secara cepat. Dinamis. Sangat dinamis. Nah ini yang kemudian diukur baik oleh teman-teman yang bertugas di sana tentunya. Yang jelas tadi kalau saran kami secara mitigasi harus dilakukan, komunikasi politik presiden harus berjalan. Orang-orang ini mesti clear. Saya kok tidak atau belum meyakini bahwa presiden dengan Bu Mega itu agak ada kurang harmonis terhadap kasus ini gitu ya. Menurut saya. Hanya karena statement. Bisa jadi yang terjadi sebaliknya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Bisa dijelaskan nggak kira-kira di bagian mananya beliau-beliau ini berseberangan? Karena presiden juga menyampaikan pisah antara politik dan olahraga. Berseberangan dalam konteks begini. Ibu Megawati pada saat diundang oleh Bapak Presiden makan. Berapa waktu lalu? Bertemu di istana. 3 jam itu ya? Hari Sabtu kalau tidak salah. Itu sudah menyampaikan soal penolakan PDIP terhadap timnas Israel. Ternyata narasi yang sudah disampaikan adalah Presiden Soekarno membuat gelora Bung Karno itu dalam konteks Indonesia ingin membuat poros baru karena kita diekspel dari Komite Olimpiade Dunia pada tahun 62 karena kita menolak Israel saat itu. Lalu Bung Karno mendirikan Ganevo yang kemudian membuat stadion GBK itu. Nah ini yang kemudian disebut oleh Mas Ganjar sebagai perintah ideologis Bung Karno. Nah pantas Wayan Koster pun juga ngeluarin. Pertanyaannya Presiden Jokowi dan Mas Gibran ideologinya Bung Karno nggak? Ini seru nih ke depannya nih men. Berarti besok kita undang Pak Jokowi atau Gibran. Hai Mas Gibran. Sini ya. Ini bicara dalam kacamata politik Mas Marjo ya. Kalau perintah presiden kan jangan dicampurkan dong. Olahraga sendiri, politik sendiri. Kita tetap bela Palestina kok. Tetapi buat teman-teman politik terutama PDIP, saya tidak bicara mewakili PDIP. Saya bicara karena kita dapat data dari teman-teman. Ini sangat krusial karena ini tegak lurus dengan ideologi Bung Karno. Sebentar, saya mau tanya. Bener nggak nih? Ada sepak bola dalam politik atau ada politik dalam sepak bola? Ya jelas. Sepak bola kita nggak bisa misahin dari politik dong. Iya betul. Rusia nggak boleh main, ya kan? Dalam konteks dia ditentang oleh kelompok UEFA. Uni Eropa, itu kelakuan di Ukraina karena perang di Ukraina. Jadi pasti ada urusan politik. Masa sepak bola perebutan ketua umum PSSI aja. Lu nyebut nama. Kamu kayak nggak kenal Lanyala Matali. Gitu. Jadi lanjut Mas. Pasti ada unsur politiknya. Kalau Bapak Presiden menyatakan itu, saya membacanya adalah Presiden ingin bilang bahwa timnas Israel datang itu bukan berarti kita pro Israel gitu loh. Wah itu harus di bold itu ya. Saya kalau sayangnya saya nggak kenal Pak Jokowi ya, kalau kenal pasti Pak pidato saya lagi Pak, tolong pisahkan sepak bola dengan PKS. Tadinya mau gitu tadinya ya, cuma kan kita nggak bisa. Padahal PKS juga sering sepak bola. Wah iya. Pakai celana panjang tapi. Iya. Bolanya disepak-sepak. Nah ini kan kemudian jadi. Aurat Pak harus ditutup. Jangan lihat kamu. Ini kemudian menjadi agak hangat ya situasinya ya, hanya masalah bola ini ya. Saya dengar Pak Jokowi juga mengutus salah satu menteri yang juga suka main bola, Pak Erick Thohir. Ini bisa dibaca sebagai apa ini? Ya ini masa kita mengemis-ngemis. Menjadi momentum bagi Pak ET.
apakah bisa menjadi hero, ya kan? Yang kedua, Problem solver kan, hero kan? kedua. Yang kedua, burden. No. Hero yang kedua setelah Kanjuruhan. Oh iya. Iya. Bisa menjadi hero. Berarti karena udah kedua disebut sebagai hero pro dia. GoPro. Oh, Iya, karena dia sudah sampai 2 kali Iya. gagal berhasil. tapi Kanjuruhan juga salahnya angin ternyata kan. Iya, makanya lolos kan semua kan. Vonisnya bebas. Vonisnya karena bebas. itu salah angin. Dor. Tapi kan akhirnya ke situ. Enggak, gua kira salahnya angin Bawedan, bukan ya? Dia mah apa aja namanya. Nah, ini kalau perintah presiden ternyata. Nah, jadi prediksi. menjadi hero Or zero. atau turn back to zero. Iya. Kalau dia nggak bisa menyelesaikan ini, semua effort yang Pak ET udah lakukan untuk naik dalam kancah politik, Iya. ya, kita nggak usah ini kan belak-belakan kan, Belak-belakan. nggak usah menafikan bahwa beliau pengen jadi cawapres kan, Bisa jadi 0,2 lagi. nah, bisa turun, Itu Litbang Kompas loh. gitu loh, bisa turun. Survei yang terakhir nanjak loh dia. Iya. Nah, ini makanya nanjak ke sini Makanya akan turun apakah lagi ya. akan menjadi hero atau mundur menjadi zero? Udah jadi ketua panitia hari lahir NU, ya kan? Iya. Pakai baju banser. Komandan loh ya. Udah apalagi kemarin Iya. bikin acara wayang apa gitu kan. Nah, ini moment of truth buat Pak Erick Thohir. Oh, ini Nah, ini ujian kalau nonton saya buat bukan berarti politisi minta ya? jadi komisaris. Jangan loh. Enggak loh ya. Potongannya aja Oh, enggak. enggak pas precengan. Nanti nasi goreng. nanti post produksinya tolong ya. Ding 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 ding. Nggak mungkin jadi komisaris. Masih ada Arya kan. Ini Ayo, Mas Arya. minta prediksi sekali lagi nih Iya. soal kalau misalnya ternyata Erik nggak berhasil, FIFA marah, Ya. apa yang terjadi? Ya, ini burnout, Mas. Yang terjadi adalah burnout. Bayangkan kalau kemudian FIFA tetap nggak mau. Pokoknya FIFA tersinggung dengan sikapnya Gubernur Bali misalnya. Karena menolak withdrawal kan. Iya. Padahal awalnya Awalnya oke. Udah tanda tangan surat. Misalnya gitu. Ini kita bicara worst case skenario. Nah, ini Ya, kembali ke metodologi Intel. Iya. Jadi di Intel itu ada worst case skenario, ada best skenario. Worst case dulu nih, yang paling jeleknya. kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya sudah dilobi oleh Pak ET, FIFA-nya tetap nggak mau, terlanjur mutung. Mutung. Iya. Peru aja udah, Peru, nggak usah ke Indonesia. Atau Argentina lah. Misalnya, Atau mana? Ya, misal. padahal Presiden sudah mengambil sikap yang jelas-jelas dibaca oleh Ibu Mega, tidak taat garis komando partai. Ditambah lagi demonstrannya udah mau siap-siap demo. Tapi kalau nggak jadi, ya nggak jadi demo. Apa yang mau di demo kan? Orang nggak jadi pertandingannya kan? The worst case, Iya, kita worst- dihukum oleh FIFA, Yes. nggak boleh main bola. Jangankan main bola, Iya. PES 2023 aja di ban, misalnya gitu kan. Diambil ini. Jadi kameramen saya nggak ada mabar. Tapi serangan terornya juga nggak terjadi. Orang timnasnya nggak jadi datang. Nggak ada alasan, Timnas nggak ada Israel. alasan. Nah, nggak jadi Udah dong. gini. Udah gini. nyiapin nggak Ya meledak jadi. dong, udah gini. terus Enggak, ibaratnya lo udah ngasah Nggak pisau, ya nggak jadi tumpulin lagi. Best skenario-nya, tadi kita bicara worst case, kita sekarang bicara best skenario. Nah, Best skenario-nya Pak Erick mendapatkan komprominya yang baik gitu kan. Tetap menjadi tuan rumah, kita tetap jadi tuan rumah. Mungkin Israel tetap datang, demonstrasinya terkendali, nggak anarkis, nggak rusuh gitu kan. Iya. Kemudian aksi teror tidak terjadi karena ada pelapisan Densus, oh ya macam-macam. teman-teman di Semuanya sana beda dengan BNPT lah gitu kan. everybody happy. Everybody happy. Komunikasi politik berjalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Waduh, Nah, itu best skenario. Dan itu yang jadi hero Pak Erick Thohir. Waduh. Gitu. Cawapres, Pak. Ya, Pak cawapres. Erick Thohir. Masalahnya rela apa enggak? Ada yang rela apa enggak? Seperti itu, iya kan? Pasti banyak yang nggak rela juga kan? Ada yang nggak rela. Loh, bro, semua punya kesempatan. Iya, iya itu Jadi dia. ini Semua punya kesempatan untuk naik. krisis is opportunity, Pak. Iya. Ya kan? Jadi begitu ada krisis begini, opportunity bagi apa? Vendor-vendor demonstrasi, satu. Nah, Iya kan? iya. Persewaan bis siap-siap, Betul. sablon bendera siap-siap. Nah, usaha lu laku. Nah, kan kantong-kantong demonstran nih kan yang bayar 25.000, 35. Nah, itu kan ada tuh yang di sana sekian. Itu Nasi sudah bungkus juga laku mulai semuanya. ya kan, mulai siap. Mungkin ketika kita ngonten ini di luar udah ada meeting-meeting kecil ya. Udah, langsung. Di warung-warung kopi. Siapin gitu. Yang teriak takbir siapa? Ada juga mungkin ya. Kita kan nggak tahu. Iya, krisis is opportunity. Nah, termasuk tadi yang sampaikan Bro Singgih tadi bahwa ada orang yang mungkin tahu posisi ET kritikal. Buat yang nggak suka Erick, wah ini harus dijegal nih. Buat yang nggak suka, Kesempatan lagi. buat krisis dia. is opportunity. Oh, Erik disuruh kemana deh?
lobby presiden FIFA kan. Di mana? Di daerah. Zurich kan? Oh, Jawa Barat. Zurich di mana? Samping Zurich. Ini tadi barusan lu bilang. Nah, ini krisis is an opportunity. Bisa jadi seperti itu. Iya. Cuman kalau saya jauh lebih kepada keutuhan anak bangsa. Betul. Ini saya dan Permadi Abu Janda habis ribut besar tadi. Oh, kenapa tuh? GoPay saya belum kembaliin. 22.000 loh, lumayan. Enggak, maksudnya gini, ya ini kan kemudian di tingkat relawan aja ya. Ya. Ini kita ngomong grassroots sekarang terjadi. Yang kita pikirin teman-teman nih. Ya. Ini yang lagi komen aja ribut nih. Iya, pasti. Lagi komen konten kita ini. Bisa nggak lebih ganteng dari Mas Jo? Ada nih, ada yang gitu ada. Ini maksudnya kemudian ada keterbelahan quote and quote Yes. terhadap masalah pro Israel dan tidak pro Ya. Israel. Ya. Kita mesti ngomong apa? Ya, kalau kita kan bicaranya keutuhan bangsa tadi aku setuju. Itu ini yang penting. kita mendekati situasi yang sangat kritikal. Nggak, mendekati Lebaran. Iya, Lebaran dulu. Kurang Itu penting. kurang berapa hari? Ya, kurang 27 hari. Iya, Iya. iya itu. Lebaran dulu, Bro. Oke. THR disiapkan. Iya, pokoknya mendekati hari-hari penting. Hari-hari penting. Jadi jangan sampai kemudian karena faktor ini jadi black swan tadi. Iya. Aduh. Kalau bahasa sederhananya kerikil jadi grojokan. Yang iya. Itu ngeri tuh Black Swan itu waktu itu Pilgub DKI ya. Nah, Tuh itu. contohnya. Bukannya black campaign. Iya itu Kayak juga. gitu. Itu juga. Itu dia. Oh, iya. Jadi kalau saya sih sikapnya ya kalau sudah sikap presiden begitu, karena kita warga bangsa ya dukung. mau nggak mau. Tidak kemudian berarti kita menjadi terus pro Israel loh. Enggak. Nggak ada hubungannya. Karena Ini nggak ada pidato presiden hubungannya. kan jelas tadi Betul. di awal Iya. bahwa kedatangan timnas Israel tidak menyurutkan Iya. dukungan bangsa Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina. Iya. Itu poin tuh Itu. penting banget tuh. Nah kalau misalnya nih, aku nih punya ide liar nih Mas Marjo. Nah, ini Bisa nggak pada saat timnas Israel main, kita juga persahabatan dengan timnas Palestina? Oh iya. Itu kan, misalnya timnas Israel main, terus kan nggak harus pakai U20 nih. Iya. Panggil aja lah dari Duta Besar Palestina, bisa nggak mendatangkan U20-nya Palestina main sama Persis Solo gitu kan? Atau biar nggak terlalu serem satu-satu ya, U-nya dari mulai U1, U2, U3 ya. Langsung U20 Jangan kan lupa, banyak banget. Iya, jangan. Karena kalau U-nya 20 kan Piala Dunia jadi Piala Dunia. Itu mungkin dari situ masalahnya. Atau tokoh-tokoh Palestina diundang ke sini. Pada saat timnas Israel di sini, tokoh-tokoh Palestina yang ada di sana diundang ke sini makan dengan presiden. Nah, itu kan dubesnya udah diundang presiden Kan kan, tuh dubes. udah simbol Tokoh sebetulnya yang di kan. sana. Oh, iya. Tokoh-tokoh yang di sana kan banyak syekh-syekh yang di sana dari suka jalur lempar. Gaza. Oh, bukan. Oh, Maksudnya Gaza. tokoh agamanya. Iya, tokoh agamanya. Ini ketemu sama cerdas loh ini. ketum PBNU misalnya, ya kan? Ya, mudah-mudahan sarannya Jadi TV kalau mau nayangin, ya kan? Yang ini nayangin bola Israel, sebelahnya Palestina lagi makan sama Presiden Jokowi. Iya makan, karena sudah selesai lebarannya. iya. Makan. Misalnya begitu. Misalnya. Ini ide liar tapi sangat menurut gua sih adem banget lihatnya ya. Yang mau main bola silakan. Yang mau Monggo. makan presiden silakan. Ya. Mau makan Iya. bareng presiden silakan. Iya. Ini bagus nih. Itu. Jadi, lagian juga kalau misalnya Israel main, kan tadi apa salah satu idenya jangan ada penonton. Misalnya. Iya kan? Gimana kalau diubah? Israel main, adanya penonton, pemainnya nggak ada. lo mau nonton apaan lo? Iya. Oh, itu mah bukber ya. Saya maaf, itu imajinasi. Loh, ini berimajinasi bagus, gue juga boleh. Ini boleh. Ini sudah melakukan metodologi Intel. Nah, makasih. Namanya foresight. Nah, Mas, gue mau nanya. Sampean ini kan juga santri NU, ya kan? NU ya. Nah, ini santri NU nih. NU. Oh iya. NU, Nunut Urep. Santri NU nggak pernah ketemu sama saya ya. Itu bisa NU, misalnya santri NU atau Muhammadiyah, itu bisa jadi Intel juga, boleh ya? Loh kok jadi itu? Kok jadi itu? Pertanyaannya, ini soal Israel apa ini soal Israel. Loh, karena kan analisa, iya kan? Oh, analisa. Bentar. Ini ada kaitannya sama NU Muhammadiyah. Ini kalau dua ormas besar tuh posisinya gimana sih? Nah, posisinya ya, waktu Gus Yahya, Ketua Umum PBNU diminta datang ke istana, beliau begitu keluar di doorstop sama wartawan. Ini terkait ini ya? Terkait ini, Iya. Gus Yahya bilang, jangan sampai penolakan Israel terhadap timnas Israel itu justru merugikan hubungan kita dengan Palestina. Oh. Jadi yang harus difikirkan itu, kalau setelah penolakan, what's next? Kalau Gus Yahya secara lugas mengatakan, oh demo-demo nolak habis itu tidur.
Apa gunanya untuk Palestina? Nggak ada juga. Nah, itu pertanyaannya Gus Yahya seperti itu ke media. Ya secara implisit sebenarnya beliau ingin mengatakan sama seperti Presiden tadi, jangan campur adukan antara perjuangan bangsa Palestina dengan permainan timnas Israel di Indonesia. Nah, Jadi kalau menurut Israel boleh nih sebentar nih. Ini penting nih. Barusan nih teman gue bilang, berarti mau nolak aja yang di ini walaupun nggak beraksi apa-apa ya. Tapi jangan juga kemudian dia mengabaikan simpati kita kepada teman-teman kita yang di Palestina itu. Iya, kalau Muhammadiyah tegas menolak. Pak Haidar Nasir itu menolak dengan alasan ini konstitusional. Jadi agak mirip nih antara Muhammadiyah dengan PDIP. Itu termasuk demonstrasi dari teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu kan sudah mulai nih muncul ya. Jadi kalau bayangan saya nanti yang akan demo adalah teman-teman Muhammadiyah, FPI, GNPF, 212, PKS, mungkin Satgas PDIP. Mungkin kalau kemudian PDIP ada perintah. Kok tumben? Loh iya, jadi kalau, satu barisan. Nah itu menarik. Jadi nanti yang satu bawa bendera PDIP, yang satu bawa bendera PKS. Sama-sama demonstrasi di Monas. Yang menang ini. Kebayang nggak itu? Kebayang kan? Yang mau gue tanya tunggu dulu nih, ini penting nih. Itu kalau komunikasi politik antara presiden dengan ibu ketum tidak berjalan. Menurut Mas Ridwan, Kenapa? ini kan udah komen nih, Ketua Dewan Masjid. Pak JK. Nah, Ya. menurut Mas Ridwan, genuine apa enggak ini komen? Pak JK kan politisi ya. Politisi beliau selalu berpikir banyak. Tuh, dalam hal ini kita cukup melihat sebagai pernyataan normatif seorang politisi. Saya tidak melihat itu pernyataan beliau sebagai ketua Dewan Masjid, tapi sebagai seorang politisi senior yang kemudian mengambil seolah-olah jalan tengah kan itu, seolah-olah jalan tengah. Kok tumben gitu loh? Iya, mungkin karena dekat-dekat Bang SW kan sekarang. Jadi ada perubahan. Gitu. Saya lihat sih komentar Pak JK ini ya, saya mungkin maksudnya adalah Israel mau datang atau tidak, yang penting cawapresnya Anies itu bukan AHY, kayaknya itu. Kayaknya ya. Wah, yang itu bukan sih? AHY, kayaknya enggak kalau AHY. Kayaknya sih berat tuh kalau itu. Ya. Tapi kayaknya feeling gua, ini namanya juga feeling ya. Iya kan? Kok Fifah deh kayaknya. Menurut lu gimana? Tunggu dulu, ini balik ke sedikit capres. Copras. Ganjar, pendukungnya beberapa kecewa karena statement seperti itu. Padahal Ganjar kan salah satunya karena dia loyal, pluralis. Satu sisi juga ada yang mendukung karena Ganjar dianggap punya sikap. Berarti punya sikap. Capres lain nggak ada yang bunyi nih. Iya, betul. Padahal kita juga pengen tahu pandangan mereka. Iya. Foresight mereka terhadap ke depan nanti bagaimana. Jangan-jangan ketika salah satunya menang nggak begitu atau sebaliknya. Ini dalam prediksi Bro Ridwan apa nih? Apa yang terjadi? Mengamankan basis elektoral. Nah, jadi dari hal ini saya cukup salut ya secara personal kepada Mas Ganjar. Karena bagaimanapun ini sebuah sikap. Dia bersikap dan dia tahu bahwa mayoritas pendukung dia itu sebenarnya berbeda dengan sikapnya dia. Iya toh, kan rata-rata pendukungnya kan pengennya timnas Israel nggak masalah lah main, ngapain sih kan gitu. Tapi beliau mengambil sikap sesuai dengan garis partai. Konstitusi ya. Garis partai. Garis partai. Kalau konstitusi kita bisa berdebat ya. Tadi yang dikatakan apakah dengan hadirnya timnas Israel itu Indonesia melanggar konstitusi? Yang dianggap melanggar pembukaan Undang-Undang 1945. Kalau itu nanti digoreng jadi bahan demonstrasi, ujungnya bisa arahnya ke situ. Pelanggaran terhadap konstitusi dan itu dampaknya bisa impeachment. Gitu loh. Nah, moga-moga tidak sampai ke situ, harus segera dimitigasi, harus ada komunikasi politik, harus bekerja nih perangkat-perangkat presiden. Badan Intelijen Negara, Menko Polhukam dan yang lain-lain. Lobby ya, akhirnya lobby harus segera berjalan starting tonight. Jadi apapun masalahnya tetap panggungnya Mahfud MD ya. tadi barusan. Iya iyalah. Iya. Apapun. Pinter nih. Kalau dulu kan Luhut ya. Sekarang rebutan panggung. Karena Luhut kan udah nggak mau. Udah tua. Udah pensiun nanti. Nah, kalau Doi kan belum tahu. Berarti ini Mahfud lawan Erik gitu. Ya, kayaknya kan pengen cawapres juga. Arahnya kan begitu. Nah, kapan lagi? Ingat nggak yang di ulang tahun P3? Enggak lah, masa gue ingat. Nah, Pak Jokowi nyebut nama-nama kan calon. Salah satunya Mahfud. Nah, Pak Jokowi pasti juga udah tahu, dapat insight. Kalau Mahfud kepengen juga. Enggak, lu tiap kali nyenggol sakit banget lu tukang daging ya? Keras banget.
Gitu, Bisa bro. jadi, itu Tapi- dunia politik, bro, dunia politik. Nah. Dunia politik. Tapi tadi insight dari Bro Ridwan memang luar biasa. Salah satunya yang membuat gua paham sekarang adalah pertama ternyata ini bisa jadi nggak black swan. Salah satunya dengan cara apabila kita melihat ternyata Bu Mega dengan Pak Jokowi bisa komunikasi kok. Beliau ini kan levelnya ada dewa, nggak mungkin ada emosi. Mahadewa. Mahadewa politik. Sejuk-sejuk ya. Itu yang Mahadewi sejuk-sejuk malah. berarti. Mahadewi dan Mahadewa. Artinya ini bisa lah. Bisa lah. Bisa lah kayak gitu. Apapun bisa dikomunikasikan ya. Ah, cuma bubarin FPI aja bisa, masa kita aja nggak bisa kan gitu ya. Kira-kira begitulah. Itu yang mendesak itu sih menurutku. Itu kan. Kalau itu sudah berjalan baik, karena kan kepala-kepala lembaga pemerintahan kan juga nunggu sinyal dari pemerintah pusat kan, dari daerah, dari kepala badan, kepala ya macam-macam level-level masing-masing kan nunggu apa nih sikap resmi dari pemerintah pusat. Dan Oke. malam ini presiden sudah bersikap. Iya. Nah berarti kita lihat aja besok ya seperti apa ya sikapnya mereka semua. Yes. Iya kan. Nah itu dia bisa kelihatan sinyalnya kan nanti nih. Ya, Gue pikir meskipun agak berat, kita dapat insight yang cukup menyejukkan ya malam ini ya. Ada seorang pengamat intelijen muda datang ke sini. Dia datang mau nemuin gue. nggak disebut calon komisaris nggak? Enggak, belum. Lewatin saya dulu kan. Lewatin saya dulu, setelah saya ngelewatin Arya gitu. Bro, thank you banget bro. Ya, sama-sama, You the best, Mas. you the Mas, best. terima Oke, kasih ya. sama-sama, Mas Terima kasih Sigit. ya. Terima kasih udah diundang. Itu bakso pakai hati masih ada di depan. Masih. Kancil 1, kancil 2, kancil 3. Saya duluan ya. Makasih. Oke, saya dulu. sampai ketemu lagi di bintang tamu yang lainnya. Oke, ciao. Bro, Ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.